Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, di video kita kali ini akan membahas mengenai recount text. Lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai personal recount. Nah, bagaimana teori dan contoh-contoh dari personal recount? Karena itu kalian harus saksikan video ini dari awal sampai dengan selesai. Oke? Are you ready? Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke dalam teori mengenai definisi, struktur teks, dan juga kebahasaan dari recount text, coba lihat dulu gambar yang ada di sebelah saya ini. Happy holidays! Siapa yang tidak suka dengan liburan? Siapa yang tidak kepengen liburan? Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian ketika kalian sedang liburan? Kalian bisa ungkapkan nanti. Yang kedua, gambar ini. Car accident. Peristiwa yang menyedihkan tentunya ya. Bagaimana perasaan kalian kalau seandainya kalian dalam kondisi seperti ini? Atau yang ini. Ini seringkali kalian temukan pada saat kalian di sekolah tatap muka ya. Nah, lihat apa yang terjadi dan bagaimana rasanya kalau kejadian ini ada pada kalian. Yang sabar ya. Nah, dari contoh-contoh yang ada tadi, itu bisa kita buat dalam bentuk kalimat ataupun kita buat bentuk narasinya berbentuk recount. Nah, apa definisi dan bagaimana cara buatnya? Kita lanjut yuk. Well, now we come to definition from recount. Sekarang kita masuk ke dalam definisi dari recount. Secara umum, a recount retells past events in order in which they happen. Maknanya adalah bahwa recount itu menceritakan kembali semua kejadian yang dimana pelaku utamanya merasakan kejadian tersebut atau mengalami langsung kejadian tersebut. Nah, lebih spesifiknya lagi kita akan masuk ke dalam personal recount. Personal recount. A personal recount is a spoken or written account of an event or experience that the writer or speaker was personally involved in. Kalian paham maknanya? Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam personal recount itu bisa bentuknya tulisan atau bisa bentuknya adalah cerita secara langsung yang merupakan bentuk kejadian ataupun pengalaman yang dialami oleh si penulis ataupun si pembicara secara langsung. Karena mereka terlibat dalam kejadian tersebut. Baik si penulis ataupun si pembicara. Cukup jelas ya? After this, we come to the sample from personal recount. Kita masuk yuk ke contoh-contoh dari personal recount. Yang pertama ada personal letters ya, surat pribadi di mana di sini kalian bisa curhat, bisa menuliskan semua pengalaman kalian kepada orang lain. Oke? Yang kedua disebut dengan autobiographies. Nah, di autobiographies ini kalian menceritakan semua kejadian ataupun cerita hidup kalian lah ya. Cerita hidup kalian dari waktu kecil sampai dengan sekarang. Nah, itu disebut dengan autobiographies. Kalian sendiri yang menceritakan berdasarkan pengalaman atau kejadian yang kalian alami. Nah, yang berikutnya adalah diary. Siapa sih yang gak suka tulis diary? Terutama buat yang cewek-cewek ya. Karena diary ini merupakan personal book. Jadi di sini kalian bisa menuliskan apa saja yang kalian rasakan. Tujuannya untuk diingat atau dikenang personal, pribadi, bukan untuk di-share. Oke? Nah, pengalaman ini bisa dituangkan dalam diary, buku catatan harian. Oke? Okay, now we continue to the structures from recount. Yeah? Okay, like this.
First part we call with orientation or setting of the scene. Nah, di part ini isinya apa aja sih? Karena dia kan bagiannya adalah bagian pembuka di atas pertama kali. Nah, in this part including with time, place, atmosphere, introductions of characters. Nah, di bagian pengenalan ini biasanya kalian akan meletakkan kapan waktu kejadian, di mana kejadian itu kalian alami, dan bagaimana rasanya atau bagaimana kejadian itu terjadi. Kemudian kalian bisa memperkenalkan siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dalam cerita kalian. Itu adanya di paragraf pertama ya. Berikutnya kita sebut dengan body ya. Series of events in chronological order. Nah, di part ini kalian akan mulai bercerita ya, bercerita mengenai semua kejadian secara berurutan. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk dipahami. Nah, yang terakhir disebut dengan reorientation. Closing or conclusions and also can be personal opinion. Jadi di part ini isinya adalah penutup, closing ya, ataupun conclusion lah kalau seandainya kalian ingin membuat kesimpulan dari cerita kalian yang panjang. Bisa juga bentuknya adalah personal opinion, bagaimana pendapat kalian terhadap sebuah kejadian itu. Contoh, kalian pergi jalan-jalan ke Candi Borobudur dan kemudian kalian menuliskan di reorientation atau di closingnya adalah personal opinion, pendapat kalian mengenai Candi Borobudur dan suasana yang ada di sana. Oke guys, you get it? Kita akan lanjutkan ke language features ya. Tata bahasanya dalam membuat teks berbentuk recount. Yang pertama, use the first personal pronouns. Contohnya, for singular, I, me, myself, mine, and my. Itu dalam bentuk personal pronouns ya. Kemudian yang plural, like we, us, ourselves, our, and ours. Oke, itu contoh dari first personal pronouns, kata ganti orang pertama. Nah, second, yang kedua, use the time connectors, menggunakan kata hubung waktu, kata keterangan waktu. Contohnya seperti apa? During, when, then, and until ya. Dan yang berikutnya adalah use the verbs in the simple past tense. Kita akan menggunakan bentuk kata kerja yang berbentuk past tense. Contohnya pretend, had, was, and like. Nah, ini digunakan kenapa? Karena memang kita bercerita kejadian yang sudah berlalu. Makanya kita akan menggunakan bentuk past tense dengan kata kerja berbentuk kata kerja kedua. Oke? Sekarang saya akan lanjutkan menjelaskan tentang penggunaan dari tata bahasa tadi. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa use of first personal pronouns. Teorinya seperti ini. To show it is a personal recount. Jadi kita gunakan first personal pronouns karena memang cerita ini kita alami sendiri ya. Nah, karena itu kita akan menggunakan bentuk kata ganti orang pertama supaya menegaskan bahwa this is the real our experience. Kemudian yang kedua adalah use the time connectors ya, yang tadi during, then, until, and so on. To show the order in which something took place, untuk menyatakan keterangan waktunya. Keterangan waktu yang dipakai. Kemudian use of verbs in the past tense. Jadi penggunaan verbnya adalah past tense to show that the actions happened in the past. Jadi menyatakan bahwa ya kejadian itu semuanya sudah berlalu. Kejadian itu sudah terjadi di masa lalu. Nah, makanya kita akan menggunakan bentuk expression yang menggunakan simple past tense. Bisa dengan kata kerja kedua ataupun dengan menggunakan to be was or were. Oke guys, gimana? Kalian sudah cukup paham mengenai recount, terutama personal recount?
Nah, sekarang saya akan berikan kalian contoh dari personal recount. I will give you the example from personal recount. Ya, bentuknya ini ya, personal letters. Jadi bentuknya adalah personal letters. Nah, di sini suratnya ada terdiri dari 6 paragraf. Sekarang kita coba pilah-pilah paragrafnya berdasarkan struktur teks yang tadi sudah kita pelajari. Paragraf pertama, the first paragraph we call with orientation. Di paragraf pertama ini kita sebut dengan orientation. Karena disinilah kita akan memberikan penjelasan mengenai kapan waktunya, siapa saja yang terlibat, dan kira-kira seperti apa sih scene-nya. Nah, contohnya ada di situ, this morning. Ya, itu udah menyatakan waktu ya, keterangan waktu untuk cerita yang ingin kita bagikan. Nah, kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu disebut series of events. Berurutan ceritanya seperti apa? Menggunakan time conjunction seperti first, ya kan, then, dan juga finally. Itu berurutan menyatakan keterangan waktunya. Jadi event yang pertama apa, event yang kedua, ketiga, sampai dengan event yang terakhir. Coba lihat, semuanya ditulis berurutan ya, supaya si pembaca juga memahaminya lebih baik. Nah, di paragraf terakhir itu disebut dengan reorientation. Ada di paragraf ke-6. Nah, karena dia bentuknya di akhir, maka biasanya part ini dipakai untuk closing, ya. Bagaimana kita menyudahi cerita kita kepada orang lain. Oke? Kita masuk lanjut ke penjelasannya untuk yang language features. Kalian lihat di sana di dalam teks itu ada 2 warna berbeda yang saya berikan. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Nah, yang berwarna biru itu disebut dengan bentuk simple past. Karena lihat di dalamnya warna biru. Paragraf pertama kata-kata yang berwarna biru. Seperti contohnya when. Kalimatnya adalah I went to bla 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 bla. When itu merupakan bentuk kata kerja kedua dari go, ya. Kemudian ada di bawahnya di paragraf pertama baris kedua, we traveled by bus. Ya. Nah, traveled itu adalah bentuk kata kerja kedua dari travel, ya, dan seterusnya. Sedangkan yang berwarna merah itu disebut dengan time connector. Di paragraf kedua baris pertama itu ada loh. First, ya, we went to the art studio, dan seterusnya. Kemudian ada then, itu untuk menyatakan bahwa kita menyambungkan kalimat pertama dengan kalimat berikutnya, ya. Dan yang berikutnya ada di paragraf kelima, finally. Nah, ini menyatakan bahwa ya cerita ini urutannya udah selesai, ya. Kejadian-kejadiannya sudah mau selesai. Maka dikasih konektornya adalah finally. Oke? What do you think, guys? You get it? Well guys, that's all about recount text. Sudah selesai loh pembahasan kita mengenai recount text. Cukup singkat ya. Cukup singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa sangat membantu kalian dalam memahami materi yang berbentuk recount text. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus akan mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, you get it? Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.